Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Pada sesi kali ini, kita akan mendalami salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pidana kita, yaitu mengenai perbuatan pidana atau yang lazim juga disebut tindak pidana. Memahami konsep ini adalah langkah awal yang krusial bagi siapapun yang ingin mendalami hukum pidana, baik Anda mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep ini menjadi titik tolak untuk menjawab pertanyaan mendasar. Kapan suatu tindakan manusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut? Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai dengan menelaah terminologi yang digunakan. Istilah asli yang kita warisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP peninggalan kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht atau disingkat WVS, menggunakan frasa, strafbaar-feit. Frasa, strafbaar-feit, inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai variasi oleh para ahli hukum dan pembentuk undang-undang. Kita mengenal beberapa istilah yang sering digunakan, seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Masing-masing istilah ini memiliki nuansa makna tersendiri. Sebagai contoh, Profesor Moel Jatno, seorang pakar hukum pidana terkemuka, lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau beralasan bahwa kata perbuatan secara jelas merujuk pada suatu kelakuan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian dilarang dan diancam sanksi pidana oleh hukum. Di sisi lain, Profesor E. Utrecht cenderung menggunakan istilah peristiwa pidana. Menurut beliau, istilah ini dianggap lebih luas, mencakup tidak hanya perbuatan aktif, tetapi juga perbuatan pasif atau kelalaian, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian tersebut. Meskipun terdapat keragaman terminologi ini, dalam praktik peraturan perundang-undangan dan literatur hukum pidana modern di Indonesia, istilah tindak pidana tampaknya menjadi yang paling umum digunakan. Penting untuk dicatat, bahwa meskipun strafbaar-feit adalah konsep sentral dalam KUHP lama, KUHP lama itu sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar-feit. Akibatnya, pemahaman dan definisi konsep ini sebagian besar berkembang melalui penafsiran dan elaborasi dalam doktrin atau ajaran para ahli hukum pidana. Ketiadaan definisi legal formal dalam KUHP lama mendorong para sarjana hukum pidana untuk merumuskan pengertian strafbaar-feit atau tindak pidana. Mari kita lihat beberapa definisi yang berpengaruh. Menurut Profesor Moel Jatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman, sanksi, yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Definisi ini menekankan dua elemen utama, adanya larangan dalam aturan hukum dan adanya ancaman sanksi pidana. Kemudian, ada definisi dari Simons yang lebih komprehensif. Beliau mendefinisikan strafbaar-feit sebagai kelakuan, handling, yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Definisi Simons ini dianggap lebih lengkap karena secara eksplisit memasukkan unsur sifat melawan hukum, unsur kesalahan, dan unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan lain datang dari Pompe. Beliau mengartikan strafbaar-feit sebagai suatu pelanggaran norma, gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Definisi ini menyoroti aspek gangguan terhadap tata tertib hukum dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan umum. Van Hamel merumuskan strafbaar-feit sebagai kelakuan orang, menselijke gedraging, yang dirumuskan dalam wet, undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, strafwaardig, dan dilakukan dengan kesalahan. Definisi ini menekankan pentingnya rumusan dalam undang-undang, asas legalitas formal, dan menambahkan elemen kepatutan untuk dipidana, yang menyiratkan bahwa tidak semua perbuatan yang sesuai rumusan delik otomatis patut dijatuhi pidana. Ada juga definisi yang sangat singkat dari Vos, yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
Profesor Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Definisi ini berorientasi pada konsekuensi hukum bagi pelaku. Sementara itu, Profesor Barda Nawawi Arif memberikan definisi yang lebih modern dan inklusif, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Definisi Profesor Barda ini secara eksplisit mencakup baik perbuatan aktif maupun pasif. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan definisi legal formal mengenai tindak pidana. Ini adalah momen penting karena untuk pertama kalinya, definisi ini tercantum secara eksplisit dalam kodifikasi hukum pidana kita. Mari kita perhatikan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 2023. Visual, tampilkan teks pasal 12 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 2023. Ayat 1, menyatakan, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Visual, tampilkan teks pasal 12 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 2023. Kemudian, ayat 2 menambahkan, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Definisi dalam pasal 12 ayat 1, ini menekankan pada aspek larangan dan ancaman sanksi oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di sini mencakup undang-undang dan peraturan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya. Ayat 2 menambahkan syarat esensial bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik secara formal, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun material, bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ayat 3 menegaskan bahwa sifat melawan hukum ini dianggap melekat pada setiap tindak pidana, kecuali jika terdapat alasan pembenar atau rechtvaardigingsgrond yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Penting untuk diingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 2023 ini baru akan berlaku efektif 3 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Sebagai penutup, konsep perbuatan pidana melibatkan suatu jalinan kompleks antara perbuatan manusia yang nyata dan dapat diamati, yang kita sebut unsur objektif, kemudian keadaan batin atau sikap mental pelaku sebagai unsur subjektif, serta penilaian normatif berdasarkan hukum positif maupun rasa keadilan masyarakat, yang kita sebut sifat melawan hukum. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus terbukti adanya sifat melawan hukum dan, untuk pertanggungjawaban pelaku, adanya kesalahan, baik itu kesengajaan atau kealpaan, pada diri pelaku yang mampu bertanggung jawab.